Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Sekarang akan mempelajari materi tolak peluru. Itu gambar untuk awalan tolak peluru. Tolak peluru, pengertian teknik, lapangan, peraturan, gaya, dan sejarah. Tolak peluru, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang seluk-beluk olahraga tolak peluru. Pembahasan tentang tolak peluru akan kita bagi menjadi 8 bagian, mulai dari pengertian tolak peluru, sejarah gaya, teknik, atlet, peraturan, peralatan, dan lapangan tolak peluru. Melalui pembahasan tersebut diharapkan dapat menjadi sumber referensi penunjang bagi kamu yang sekedar ingin berkenalan dengan olahraga tolak peluru atau ingin berlatih tolak peluru. Materi yang kita akan sampaikan salah satunya yaitu pengertian tolak peluru, sejarah tolak peluru, gaya tolak peluru, teknik tolak peluru, peraturan tolak peluru, lapangan tolak peluru, peralatan tolak peluru, atlet tolak peluru. Pengertian tolak peluru, lihat gambarnya itu, tangan harus ditempelkan ke dagu atau leher, awalan, persiapan langsung ditolak. Tolak peluru adalah salah satu cabang olahraga melempar dalam atletik, di mana sang atlet akan melemparkan sebuah bola besi sejauh mungkin dari titik lempar menuju titik pendaratan dengan menggunakan teknik tertentu dan aturan main yang telah ditetapkan. Olahraga tolak peluru bisa dilakukan di lapangan indoor ataupun outdoor. Sebagai salah satu olahraga, cabang lempar tolak peluru merupakan salah satu-satunya yang bisa dilakukan di lapangan indoor karena tidak seperti lempar cakram misalnya. Tolak peluru tak membutuhkan area pendaratan peluru yang luas karena sejauh ini belum ada atlet yang sanggup melempar hingga melebihi jarak 25 meter. Tolak peluru merupakan salah satu olahraga berat yang tidak bisa dilakukan sembarangan. Meski olahraga ini terkesan sepele, yakni hanya melakukan tolakan bola besi dan selesai. Rata-rata para juara dunia, baik untuk kelas laki-laki atau perempuan, memiliki postur tubuh yang besar dan memiliki energi kuat untuk melakukan tolakan, meski banyak juga atlet tolak peluru yang memiliki postur tubuh sedang. Faktor penentu dalam tolak peluru secara umum ada dua, yakni teknik dan postur tubuh atlet. Memang tak bisa dipungkiri bahwa atlet berbadan besar cenderung memiliki energi besar dan condong untuk olahraga ini. Namun bukan berarti atlet bertubuh sedang atau bertubuh kecil tidak bisa melakukannya. Asalkan tolak peluru ini dilakukan dengan teknik yang baik serta dilakukan dengan energi besar, atau soal energi bisa dilatih tanpa harus selalu berkaitan dengan ukuran tubuh, maka hasil tolakan akan juga jauh. Sejarah tolak peluru. Tolak peluru merupakan olahraga yang telah ada sejak zaman Yunani kuno. Hanya saja pada waktu itu bentuk dan tata cara olahraga ini tentu saja berbeda. Menurut Homer, pada waktu itu olahraga tolak peluru bernama lempar beban, weight throwing. Hanya saja tak ada catatan sejarah mengenai bentuk atau bahkan jenis beban persisnya yang bisa ditelusuri dari tata sejarah. Yang ada hanyalah lempar batu yang digunakan pada waktu itu. Namun demikian, olahraga ini merupakan salah satu jenis latihan perang yang dilakukan oleh para prajurit Troya yang kemudian dipertandingkan. Sekali lagi, kompetisi ini tidak bisa dilacak jejaknya. Salah satu jejak yang bisa ditemukan dalam olahraga lempar beban tersebut adalah kompetisi yang diadakan di Skotlandia pada abad ke-1. Pada abad ke-16 di Inggris, Raja Henry ke-8 juga menyelenggarakan pertandingan yang serupa, yakni lempar beban dan lempar palu.
Kompetisi pertama yang bentuknya mendekati tolak peluru masa kini adalah kompetisi pada era pertengahan di masa kompetisi yang diselenggarakan oleh kalangan militer. Ini diikuti oleh para prajurit yang melemparkan bola besi sejauh mungkin dari titik tolak. Kompetisi tolak peluru yang pertama kali terdokumentasikan adalah kompetisi di Skotlandia sebagai salah satu bagian dari The Amateur Competition pada tahun 1866. Sejak itu olahraga ini mulai digemari khususnya di negara-negara Eropa dan menjadi salah satu nomor atlet yang dipertandingkan dalam Olimpiade modern pertama di Yunani pada tahun 1896. Gaya tolak peluru. Lihat gambar ini. Peluru ditempelkan ke rahang, tangan dibuka lebar. Dalam olahraga tolak peluru ada 3 gaya yang pernah digunakan dalam pertandingan, yakni gaya klasik, gaya glide atau meluncur, dan gaya spin berputar. Dari ketiga gaya tersebut hanya gaya meluncur dan berputar saja yang masih dipergunakan hingga saat ini. Berikut ini penjelasan selengkapnya. Gaya klasik atau samping. Gaya ini merupakan gaya yang paling tua dan tidak diketahui siapa penemunya. Gaya ini merupakan gaya tolak peluru yang menggunakan awalan menyamping, yakni atlet menghadap ke samping dalam posisi siap sebelum mulai menolak peluru. Pada gaya ini, peluru mula-mula dipegang dengan 2 tangan. Tangan kanan menyangga peluru di atas bahu dan tangan kiri memegang atau menjaga peluru bagian atas. Namun peluru tersebut nanti tetap akan dilempar dengan menggunakan 1 tangan, yakni tangan kanan. Gaya glide atau meluncur. Berbeda dengan gaya samping, pada gaya ini atlet akan melakukan setengah putaran terlebih dahulu sebelum melontarkan peluru. Pada gaya ini atlet akan menghadap ke belakang pada persiapan awalnya, lalu mendorong tubuhnya ke arah belakang untuk kemudian segera menghadap depan dan melontarkan peluru. Gaya spin atau berputar. Pada gaya ini atlet akan melakukan putaran 360 derajat sebelum melakukan lemparan. Gaya berputar ini diharapkan mampu memberikan momentum terbaik untuk melempar peluru sejauh-jauhnya. Gaya ini merupakan gaya yang paling sulit dalam tolak peluru karena atlet tak hanya fokus pada kekuatan ketolakan, namun juga harus menguasai teknik berputar dengan baik. Jika sedikit saja atlet melakukan kesalahan dalam putaran, maka hasilnya akan buruk dan bahkan bisa berujung pada kegagalan. Teknik tolak peluru. Lihat, pelurunya ditaruh di bawahnya telinga. Tangan kanan lurus, sikunya lurus, yang kiri juga lurus, persiapannya seperti itu. Jangan melempar seperti melempar mangga atau rambutan, jangan seperti itu, nanti tangannya akan keseliu atau bisa cedera. Teknik terpenting dalam tolak peluru terletak dalam gaya untuk melakukan tolakan. Posisi jari dalam memegang peluru tidaklah terlalu penting. Peluru bisa dipegang dengan posisi jari senyaman mungkin agar bisa menahan bola saat tolakan. Sementara itu, pada posisi awal peluru akan stabil karena selalu menempel pada leher. Berikut ini uraian teknik mulai dari persiapan awal hingga melakukan tolakan dengan menggunakan 2 gaya, yakni gaya glide dan spin. Teknik tolak peluru gaya glide atau meluncur. Lihat gambar dari awal, peluru dipegang, ditaruh di rahang atau di bawahnya telinga. Tangan yang memegang lurus, jangan ditekuk. Yang kedua, start condong. Yang gambar ketiga itu kaki agak diangkat. Yang gambar keempat, persiapan menolak, mengambil nafas atau berapa kali. Yang kelima, persiapan menolak. Yang terakhir, langsung ditolak, lurus. Kaki jangan melewati batas yang sudah ditentukan.
Posisi awal pada gaya ini adalah dengan menghadapkan tubuh ke arah belakang, membelakangi sektor pendaratan, memegang peluru dengan tangan kanan, lalu menempelkan peluru tersebut dengan leher sehingga kepala menjadi miring ke kanan menyesuaikan posisi peluru. Teknik yang diperlukan menyesuaikan kenyamanan atlet dalam melakukan hal ini. Setelah itu posisi badan agak menunduk ke bawah, condong ke sisi kanan sehingga posisi bahu ke kiri lebih tinggi. Kaki kanan ditekuk sedikit untuk memberikan daya tolak dan kaki kiri ditempatkan ke belakang atau sedikit tertekuk dengan ujung kaki menyentuh lantai. Selanjutnya saat hendak melakukan luncuran 180 derajat, badan dicondongkan sedikit ke depan sehingga ujung kaki kiri bisa terangkat dari lantai. Kemudian kaki kanan melakukan tolakan dan kaki kiri terdorong hingga ke balok batas lempar. Pada momen tersebut tubuh bersamaan berputar mengarah ke depan dan tangan kanan melakukan tolakan peluru sekuat-kuatnya. Ketika tangan kanan mulai melakukan tolakan, geserlah posisi kepala sehingga tidak menghalangi lajunya peluru mengarah ke sektor pendaratan. Jika atlet tersebut kidal, maka yang dilakukan adalah gerakan dengan menggunakan bagian tubuh sebaliknya dengan cara yang sama. Yang kedua, teknik tolak peluru gaya spin atau berputar. Lihat, gayanya ini agak sulit karena saya pernah mencoba satu putaran itu langsung pusing. Jadi perlu berlatih sungguh-sungguh. Putaran pertama, kedua, ketiga langsung ditolak. Gaya ini sangat mirip dengan gaya berputar pada lempar cakram. Dalam hal melakukan putaran, awalan dilakukan sebagaimana gaya grip, yaitu atlet menghadap ke belakang, tangan kanan memegang peluru, dan menempelkan di leher, tubuh tegak dengan kepala miring. Posisi kedua, kaki mula-mula ditempatkan sejajar, lalu pada gerakan pertama, kaki kiri menjadi tumpuan agar kaki kanan bisa diayunkan menuju tengah lingkaran. Ayunkan kaki kanan menuju area tengah lingkaran. Dengan hasil lahir, posisi kaki kanan masih membelakangi area pendaratan dan bersiap menjadi poros. Sebelum kaki kanan menapak tengah lingkaran, kaki kiri yang semula menjadi poros kini diangkat dan diayunkan dengan gerakan melingkar, sehingga nantinya kaki kananlah yang berperan menjadi poros akhir bagi putaran tertubuh. Kaki kiri akan ditapakkan di belakang kaki kanan sejajar dengan jarak sebahu lebih sedikit dan posisi tubuh berubah menjadi agak serong mengarah ke samping belakang. Seketika setelah kaki kiri jatuh, tubuh dihadapkan ke depan bersamaan dengan tangan kanan melakukan tolakan peluru. Dengan kekuatan penuh ke arah depan dengan diikuti putaran tumit, lutut, pinggul, dan dada ke arah depan untuk memberikan tambahan daya dorong. Setelah peluru terlempar, kemudian tubuh masih berputar sebagai efek dari energi yang dilepaskan bentuk garis putaran tubuh. Peraturan tolak peluru. Lihat gambar di situ. Tuh tekniknya untuk menolak. Gaya ini gaya menyamping. Kalau lihat gayanya gaya menyamping gambarnya. Dalam olahraga tolak peluru ada beberapa aturan yang tidak boleh dilanggar oleh peserta. Berikut ini merupakan 9 poin peraturan tolak peluru. 1. Atlet boleh memasuki lingkaran tolak dari arah mana saja. Biasanya para atlet memiliki untuk masuk lingkaran dari sisi belakang dan samping. Yang kedua, atlet tolak peluru hanya memiliki waktu 60 detik untuk menyelesaikan pertandingan setelah namanya dipanggil. 3. Atlet tidak diperkenankan menggunakan sarung tangan, namun masih boleh menggunakan pelindung ruas jari tapping selama pertandingan. 4. Atlet harus menahan peluru dengan menggunakan lehernya selama ia melakukan gerakan untuk tolakan. Peluru harus dilontarkan hanya dengan menggunakan satu tangan dengan posisi lebih dari bahu. 6. Atlet hanya boleh melakukan gerakan tolakan di dalam lingkaran saja. Ia menyentuhkan kakinya sedikit saja di luar batas lingkaran, maka ia dinyatakan diskualifikasi.
Yang ketujuh, peluru harus mendarat pada sektor area pendaratan yang disediakan 34,92 derajat. Atlet harus meninggalkan lingkaran setelah melakukan lemparan hanya dengan melewati sisi lingkaran bagian belakang. 9. Atlet hanya boleh meninggalkan lingkaran setelah peluru mendarat. Lapangan tolak peluru. Lihat lingkarannya itu, diameternya garis tengah 2,135 meter. Garis samping, terus yang garis tengah 1,22 itu ke depan 40 derajat, lebar 50 meter, 50 mm, 11, cm. Garis putih di sampingnya 75 cm. Lapangan tolak peluru sangat mirip dengan lapangan lempar cakram, namun bisa dibedakan dari adanya papan batas tolak yang terdapat pada lingkaran tolak peluru. Bentuk utuh dari lapangan tolak peluru bisa dilihat pada gambar yang paling kanan, sementara detail ukuran lapangan bisa dilihat pada gambar tengah sebagaimana akan diperjelas pada poin-poin berikut ini. 1. Lapangan tolak peluru terbagi menjadi dua, yakni sektor pendaratan dan lingkaran tolakan. 2. Sektor pendaratan berupa tanah yang ditandai dengan garis batas sektor line, sekaligus garis ukur standar yang berada di tengah area sektor pendaratan. Panjang dari sektor ini minimal 25 meter dengan sudut 40 derajat. 3. Lingkaran tolak peluru memiliki diameter 2235 meter yang dikelilingi dengan ring besi dengan ketebalan 66 mm dan tinggi 2 cm yang berfungsi sebagai batas lingkaran. Pada bagian depan lingkaran ini dipasang balok batas tolakan dengan ukuran panjang 1,22 meter setinggi 10 cm dengan ketebalan 11,4 cm. Peralatan tolak peluru. Ini besinya dilihat 3, 4, ada yang 5 dan dari yang 7. Kalau senior nanti ada peraturannya ini. Selain lapangan tolak peluru seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, peralatan lain yang diperlukan dalam pertandingan tolak peluru adalah: selain lapangan tolak peluru seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, peralatan lain yang dibutuhkan dalam pertandingan tolak peluru adalah: 1. Alat pengukur atau roll meter, bendera, peluit. 4. Bola atau besi atau peluru dengan ketentuan sebagai berikut. Besar bola atau tolak pelurunya menyesuaikan dengan jenis lapangan. Biasanya lapangan di indoor akan menggunakan bola dengan ukuran sedikit lebih besar dari indoor, dan tentunya bola tersebut dibuat dengan bahan yang berbeda asalkan beratnya sama. Peluru ini bisa dibuat dari bahan berupa pasir, besi, logam, solid, stainless steel, material stainless dan rolling fit. Bola besi atau peluru untuk senior putra dengan berat 7,257 kilogram, bukan kilometer, salah, maaf. Bola atau besi peluru untuk senior putri dengan berat 4 kg. Peluru untuk junior putra dengan berat 5 kg. Peluru untuk junior putri dengan berat 3 kg. Biasanya kalau SMA ini, kelas SMA 5 km, 5 kg untuk yang putra, untuk yang putri 4 kg. Untuk SMP putra itu biasanya 4 kg, yang putri 3 kg. Atlet tolak peluru. Ini lihat gambarnya, orangnya besar, tinggi, sama dengan saya, insya Allah. Sebagaimana telah disinggung di awal, jauh tidak jarak lemparan yang dihasilkan bergantung pada energi atlet dan ukuran tubuh atlet. Meski tidak selalu, namun atlet berbadan besar pada umumnya jauh lebih unggul dalam pertandingan.
Dengan gaya lemparan, atlet bertubuh pendek akan lebih cenderung menggunakan gaya berputar atau spin, dan atlet bertubuh tinggi akan cenderung menggunakan gaya meluncur slip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.